saya hampir kalah mbak, suami saya hampir kalah, dan wanita jalang itu memberikan senjata tajam ke suami saya, dan disitulah lelaki itu terkapar karena ditebas oleh suami saya kepalanya, dan terlepaslah kepalanya itu mbak. Dan saya sangat takut di situ mbak, saya sangat takut banget. Dan saya lihat wanita jalang itu sama suami saya memanggil teman-temannya itu, gak lama memanggil teman-temannya, dan saya sudah nggak kuat lah, nggak takut, saya takut sekali mbak. Dan saya pergi dan saya pulang. Tadinya saya mau menolong lelaki itu mbak, karena saya kasihan, tapi saya sangat takut, saya takut banget, makanya saya pulang. Nanti sampai di rumah saya kepikiran terus dengan lelaki itu mbak, makanya jam 2 malam itu saya langsung ke kantor kepolisian dan saya mengadukan kejadian seperti itu. Dan setelah mengadukan kejadian seperti itu, saya pulang lagi mbak, seperti itu. Dan nggak lama kejadian ya seperti ini mbak, suami saya sangat ketakutan dari kejadian itu. Mungkin didatangi lah sama arwah lelaki itu. Akhirnya suami saya sekarang terjadilah meninggal mbak, kecelakaan seperti ini. Mungkin ini karma mbak buat suami saya, tapi saya sangat sedih mbak melihat suami saya meninggal seperti ini. Makanya saya di sini melihat suami saya meninggal. Oh seperti itu mbak. Masih hafal ciri-ciri lelaki itu mbak. Nah si Mary bilang ke Susi kalau ciri-ciri lelakinya itu wajahnya nggak hafal mbak. Ke Susi bilang nggak hafal mbak, cuma saya melihat kendaraan dari lelaki itu kendaraan NMAX mbak, NMAX hitam, dan lelaki itu tinggi besar, tegap lah mbak. Akhirnya saya taunya itu aja, dan si Susi tak bertanya lagi, mbak masih hafal wanita itu? Oh iya mbak, saya masih hafal mbak, wanita jalang itu saya masih hafal wajahnya mbak. Wanita jalang itu berkulit sawo matang mbak, mulus, tapi umurnya kira-kira 45 tahunan lah mbak ya. Nah dari pas lagi ngobrol si Susi sama si Mary itu, tiba-tiba datanglah ibu mertua Susi. Pas datang ke IGD, Sus gimana kondisi ibu kamu? Itu bu lagi diperiksa sama dokter, Nah, terus si Mary melihat ke ibu mertuanya Susi dan bilang, loh Bu Rini kenal sama mbak ini nih, tuh ini mantu saya. Nah terus Susi bilang, loh Bu, ibu kenal sama mbak ini? Ya kenal lah, ini kan tetangga baru di rumah ibu, di tempat ibu. Oh akhirnya perkenalan lah itu. Oh iya mbak, mohon maaf saya belum kenalan, nama saya Mary. Oh iya mbak, nama saya Susi. Akhirnya kenalan. Oh berarti tetangga baru ibu mertua saya ya mbak Mary? Iya Bu Susi. Ya mbak Susi bilang gitu. Akhirnya dari obrolan itu datanglah si dokter ini. Bu, mohon maaf, dari keluarga Bu Yani siapa? Oh saya Pak Dokter, saya anaknya Susi. Oh ini tadi Bu Yani sudah dijahit, lukanya tidak terlalu serius, nanti juga akan sioma setelah dijahit dan dikasih obat. Oh
oh ya Pak Dokter, terima kasih, boleh saya menjemput ya Pak Dokter ke dalam? Oh nggak apa-apa, silakan. Akhirnya dari ngobrol-ngobrol itu masuklah si Susi ke ruangan ibunya di IGD. Bu nggak apa-apa, Bu, bangun Bu, Ibu bangun. Akhirnya Bu bangun Bu bangun. Nah dari situ ibu mertuanya Susi bilang, Sus, sabar, jangan sekarang, kasihan ibu kamu lagi seperti ini, kamu tega sama ibu kandungmu sendiri seperti itu. Terus aku harus gimana Bu? Aku bingung Bu. Ya udah sabar. Akhirnya nggak lama si ibu mertuanya Susi bilang, yuk kita ngobrol di luar. Akhirnya ngobrol di luar, ditarik setelah Susi ngobrol masalah si ibunya Susi, si Mary ceritalah dari kejadian kronologi kejadian itu malam itu, dan ditimpali sama si Joni, ditimpali sama ibu mertuanya Susi. Ibu sudah tahu Sus semua kejadian itu. Loh kok ibu nggak bilang sama Susi? Bukan ibu nggak mau bilang Sus, takut kamu salah paham karena ibu nggak punya bukti, makanya ibu diam. Ibu udah tahu semuanya itu. Waktu ibu sering ngeliat lah ibu kamu jalan sama berondong lah, di kafe lah, di mana lah, ibu sering lihat gonta-ganti laki lah. Nah kebetulan yang terakhir ini suaminya si Mary ibu lihat. Dan si Joni juga menimpali lah omongan si ibunya. Gue juga pernah lihat Sus, ibu lo sama laki-laki itu di klub malam. Di klub malam itu ibu lo lagi mabuk sama cowok-cowok lah, di situ lagi mabuk. Dan aslinya gue mau nolong ibu lo, takutnya ibu lo diapa-apain lah sama laki-laki itu, tapi gue salah. Pas gue lihat ibu lo happy banget di situ, happy banget, malah asik-asikan lah sama cowok itu pas ibu lagi udah mabuk sama teman-teman cowoknya. Nah, tetap gue liatin, gue pantau sampai si ibu lo bilang ke cowok itu, yuk kita ke hotel yuk baby, dia bilang, yuk kita ke hotel baby, di sini nggak asik, kita pengen happy di hotel berdua aja baby, dia bilang gitu. Nah ibu lo bilang gitu, gue dengarnya seperti itu. Akhirnya tetap gue ikutin tuh, gue tinggalin teman-teman gue Sus, gue ikutin lah si ibu lo. Nah di dalam pas sampai di hotel itu, dalam perjalanan gue denger tuh Sus, ibu lo bilang ke cowok itu, baby kamu nggak pernah didatengin arwah mantuku kan, kamu yang sudah menebas kepalanya mantuku baby. Langsung cowok itu langsung mendekap mulutnya si ibunya Susi, baby kamu diam aja baby, nanti ada yang dengar, jangan berisik, jangan bicara seperti itu, hati-hati bicara, kata si cowok itu. Nah si Joni langsung mendengar tuh, wah brengsek, berarti dia yang bunuh abang gua. Akhirnya gue deketin, udah habis lah kesabaran gua. Akhirnya gue pukul lah cowok itu 2 kali, pipi kanan dan pipi kiri, bakbuk. Akhirnya jatuh lah cowok itu, jatuh lah. Terus ibunya Susi marah lah ke si Joni ini, anak muda ngapain lo mukul cowok gua, baby lu nggak apa-apa beb lu nggak apa-apa beb. Nah si cowok itu
bangun, nggak apa-apa beb, nggak apa-apa beb, cuma ada sakit nih, gue dipukulin sama cowok itu, kurang ajar tuh cowok, nggak salah nggak apa gue bisa gue dipukulin. Akhirnya si Joni itu setelah pukuli cowok itu, Joni langsung bergegas pergi. Dan ingin rasanya si Joni mengadu ke Susi, ke kakak iparnya. Tapi kesalahan si Joni itu tidak merekam kejadian si ibunya Susi bilang ke cowoknya itu. Makanya diurungkan lah ngomong ke si Susi. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu Sus. Gue nggak berani ngomong sama lu karena gue nggak punya bukti, takutnya lu salah paham. Akhirnya kejadian itu, setelah lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, ibunya Susi bangun. Susi anakku sayang, Susi di mana kamu? Nah, di situ Susi mendengar. Akhirnya Susi masuklah ke ruangan IGD. Bu ini Susi bu, ibu sadar? Ya Sus. Kamu kenapa Sus? Matanya kok sembab? Habis nangisin ibu ya? Kamu gak usah khawatir, ibu gak apa-apa. Enggak bu, Susi lagi sedih aja, lagi mikir apa Sus? Langsung Susi bilang, Bu, ibu tahu nggak yang namanya Sam? Ibunya Susi langsung gugup. Sam, ibu sudah nggak berhubungan lagi sama Sam. Kamu tahu dari mana nama si Sam? Ibu nggak perlu tahu lah si Sam itu siapa. Akhirnya ibu tahu nggak? Ibu udah nggak berhubungan lagi sama Sam. Kenapa sih kamu nanya itu? Kau tahu dari mana? Akhirnya si Susi bilang, ibu sudah melakukan sesuatu yang tidak wajar lah sama si Sam itu untuk menyelakai suamiku, mantunya ibu sendiri. Kamu jangan macam-macam lah Sus, ngomong seperti itu. Siapa yang melakukan itu? Nggak mungkin lah ibu. Si Randy kan mantu ibu kesayangan ibu, nggak mungkin lah. Langsung lah si Mary langsung datang. Hei wanita jalang, jangan berkelit lagi, ini ada videonya. Akhirnya dikasih unjuk lah videonya itu ke ibunya Susi. Loh, kamu dapat dari mana video ini? Kamu siapa? Kata ibunya Susi seperti itu. Akhirnya, kamu gak perlu tahu saya siapa, yang penting ini ada videonya, bukti kamu telah membunuh. Akhirnya si Susi bilang, Bu, cerita, ngakulah Bu, ibu telah membunuh suami saya. Ibu tega ya membunuh suami saya. Ibu tega menjadikan anak ibu menjadi menjadi janda. Gini loh Sus, ibu bukannya ini. Udahlah Bu, ngaku aja. Akhirnya didesak seperti itu, ibunya ngaku, berceritalah panjang lebar dari awal sampai akhir. Oke lah, ibu ngaku. Tapi dari cerita ini bukan ibu yang ngebunuh, lelaki itu si Sam lah yang ngebunuh. Ibu tidak membunuh, si Sam lah ya. Ibu tidak meminta si Sam membunuh. Akhirnya si Mary, suaminya istrinya si Sam itu bercerita, jangan seperti itu Bu. Jangan seperti itu wanita jalang. Aku tahu semuanya. Kamu yang memberikan senjata tajam itu ke suamiku hingga suamiku menggorok leher lelaki itu. Akhirnya terdiam ibunya Susi bingung. Akhirnya Susi wah kalut lah, hampir nangis, berhisteris lah. Ibu tega sekali menjadikan aku seorang janda, menjadikan cucumu anak yatim.
seketika itu Bu ikut, aduh, akhirnya Susi kalap dan menarik ibunya sampai keluar ruangan UGD. Ayo Ibu ikut Susi Bu, ikut Susi, Ibu ikut ke kantor polisi biar semua dapat keadilan yang pas. Akhirnya si Joni bilang, udah Sus, biar gue yang narik Sus. Akhirnya gue tolong lo biar narik. Akhirnya ditarik sama si Joni lo. Akhirnya ditarik sama Joni, dibawa ke kantor polisi, mau dibawa ke kantor polisi. Dan si Susi bilang ke si Mary, Mbak Mary, saya atas nama Ibu, saya mohon maaf atas kesalahan Ibu segala sesuatunya hingga Mbak Mary seperti ini. Dan si Mary juga bilang, iya Mbak, saya juga minta maaf sudah mencaci maki Ibu Mbak, tapi karena kejadian seperti ini saya nggak bisa menahan emosi. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak, kata Susi seperti itu. Nah setelah itu diproses ibunya masuk penjara, walaupun ibunya mohon sama Susi, Bu, Sus jangan masukkan Ibu ke penjara Sus, Ibu mohon Sus. Walaupun ibunya nggak bisa berontak lah dalam perjalanan itu karena lemas lah, terjadi kecelakaan seperti itu. Dan ibunya dimasukkanlah ke penjara, ke dalam sel, karena ada bukti video dari si Mary itu dan saksi si Joni itu dan Mary. Akhirnya ibunya dipenjara dan cerita pun selesai. Alhamdulillah semua sudah ditunjukkanlah siapa pelaku, siapa korban dalam cerita ini. Dan semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.